Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kita akan melanjutkan materi tentang gelombang yang kemarin sudah sebagian kita pelajari di video sebelumnya, yaitu getaran dan gelombang ya. Nah, apa yang dinamakan dengan gelombang? Nah, gelombang itu adalah ini sudah saya sudah saya beri warna kuning seperti itu. Kalian baca ya. Jadi gelombang itu ada kaitannya dengan getaran. Makanya kenapa kemarin kita belajar dulu tentang getaran. Ya, yaitu getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi gelombang itu ada kaitannya ya dengan getaran dan tidak bisa dipisahkan. Medium gelombang itu dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Misalnya tali, selinsky, air, dan udara. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Energi berupa apa itu? Yaitu contohnya misalnya energi gelombang air laut. Apabila kamu berdiri di atas pantai, kemudian kamu diterka itu diapakan ya bahasa Indonesianya? Terkena gelombangnya gitu kan, seperti ada dorongan, iya kan? Nah, itu berarti bahwa gelombang air laut itu membawa energi. Nah, kemudian ini ada beberapa jenis gelombang yang berdasarkan arah getarannya, yaitu ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Kalau longitudinal, yaitu arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya, contohnya gelombang bunyi. Tapi kalau transversal itu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Ini masih kita belajar pengertian dulu ya. Pengertian dari beberapa gelombang. Kemudian berdasarkan amplitudonya. Ada gelombang berjalan dan gelombang diam atau berdiri. Nah, kalau berjalan itu gimana? Apakah gelombangnya berjalan? Nah, perhatikan. Gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang, yaitu misalnya gelombang pada tali. Jadi misalnya tuh kalian kan pernah ya bermain tali itu, atau mungkin lompat tali itu loh. Nah, itu ketika tali itu misalnya kamu hentakkan, apa yang terjadi? Dia akan membentuk seperti gelombang. Kan gitu ya. Ada bukit, ada lembah seperti itu. Nah, gelombang berdiri atau diam, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Contohnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Pernah bermain gitar kan? Ya, pasti dong. Pasti tahu lah meskipun tidak bisa bermain ya. Nah, itu amplitudenya berubah. Kemudian untuk membedakannya tadi ya, anak-anak perhatikan. Ini untuk jenis gelombang yang berdasarkan arahnya ini, biar kalian tidak hanya membayangkan saja. Hanya jangan membayangkan saja, nanti kalian praktek. Jadi prakteknya adalah kalian membuat, ini tugas ya, membuat sebuah gambar. Jadi tidak sebuah ya, ada beberapa nanti. Gelombang longitudinal itu seperti apa? Kalian gambar di buku catatan. Jadi ini nanti kalian salin di buku catatan. Kemudian gelombang di bawahnya itu misalnya gelombang longitudinal. Gambarnya seperti apa?
tugasnya adalah menggambar gelombang longitudinal di buku catatan. Tuh, digambar. Kemudian gelombang transversal. Oh ya, cara menggambarnya pun kalian harus benar-benar yang bagus, menggunakan penggaris ya. Kemudian diberi mana puncak, mana lembah, kemudian diberi simbol-simbolnya begitu. Oke, paham ya, diberi keterangan maksudnya. Gelombang transversal itu yang seperti apa? Digambar juga di kertas ya. Ya dilanjutnya tadi, lanjutan catatan. Gelombang transversal itu bagaimana? Digambar. Oke. Sekarang yang gelombang berjalan itu seperti apa? Gelombang berdiri seperti apa? Itu juga digambar. Ngerti ya? Oke. Nah, kemudian gelombang itu berdasarkan medium rambatannya itu ada 2. Ini medium loh ya, medium rambatan. Ada 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu memerlukan medium. Tapi kalau gelombang elektromagnetik itu pada perambatannya tanpa memerlukan medium. Contohnya gelombang cahaya. Tapi kalau yang mekanik tadi apa? Kan dia butuh medium. Kalau butuh medium itu contohnya misalnya tadi gelombang air laut, gelombang pada tali, kan butuh medium ya. Kemudian gelombang bunyi. Paham ya? Jadi gelombang bunyi itu juga memerlukan medium. Kalau kalian di luar angkasa itu kan ruang hampa, maka tidak ada medium perambatan sehingga kita tidak bisa mendengar dalam ruang hampa. Tuh. Jadi mediumnya apa kalau gelombang bunyi? Pintar. Udara. Oke, sekarang ini ada sedikit contoh soal ya. Contoh soal tentang cepat rambat gelombang. Nah, yang harus kalian pahami di sini adalah harus di luar kepala ya, bahwa rumus cepat rambat gelombang itu adalah V. Ingat, cepat rambat atau kecepatan itu simbolnya adalah V kecil. Ya, V. Bisa V atau V, terserah. Yang penting nggak bingung dengan F ya, karena seringkali dari kalian itu bingung antara F dan V. Bahwa V sama dengan atau V sama dengan cepat rambat itu adalah lambda dibagi T. Lambda itu simbol lambda itu. Coba bentar. Oke. Saya tunjukkan ya. Nah, ini itu adalah panjang gelombang. Itu bacanya lambda, bentuknya seperti ini. Nah, gitu cara menuliskan. Oke, paham ya? Itu lambda bacanya. Panjang gelombang satuannya meter. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu adalah F kecil. Hati-hati. F kecil satuannya Hertz. Tuh. Dan periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk
Iya, untuk 1 kali gelombang penuh. Nah, ini yang sudah di kuning-kuning dan di hijau itu adalah rumusnya. Jadi bisa menggunakan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode. F sama dengan seperti atau T sama dengan seper F. Begitu. Oke, kita ke contoh soal ya. Kelihatan enggak ini kalian ya? Kalau tidak saya perbesar. Nah, seperti itu. Contoh soal, ini ada gambar gelombang. Gelombang apa ini namanya? Gelombang tali ya, atau transversal. Perhatikan ada soal jika jarak A dan B adalah 8 sekon. Hitung cepat rambatnya. Perhatikan ya. Yang diketahui adalah jarak. Loh, jika jarak dari A ke B adalah 8 sekon. Waktu ini maksudnya ya. Jika waktunya A dan B adalah untuk menempuh itu maksudnya 8 sekon, hitung cepat rambatnya. Jawab. Banyaknya gelombang ada berapa? Nah, ini yang harus kalian tahu ya, saya jelaskan. A ya, perhatikan. Untuk 1 gelombang penuh itu adalah terdiri dari 1 puncak gelombang dan 1 lembah gelombang. Perhatikan, mana nih puncak? Ini yang namanya puncak, ini yang namanya puncak. Paham? Oke. Kemudian mana yang lembah? Ini yang namanya lembah, ini yang namanya lembah. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham, berarti yang dinamakan 1 gelombang penuh itu adalah, ini misalnya saya beri tanda P. A ke P itu adalah 1 gelombang penuh. P ke B itu adalah 1 gelombang penuh. Oke, paham ya? A ke P 1 gelombang. Berarti kalau setengah gelombang di mana? Ya neng kene. Berarti ini saya beri O gitu. Jadi AO itu adalah setengah gelombang. OP itu adalah setengah gelombang. Ini misalnya saya beri tanda S. PS itu setengah gelombang. SB itu setengah gelombang. Paham? Kalau A ke mana ya? Sebentar. O ke S itu berapa? Iya, 1 karena 1 lembah dan 1 lembah dan 1 bukit gelombang atau puncak gelombang. Paham ya sampai sini? Yang dinamakan dengan 1 gelombang penuh. Kita lanjut ke soal ya. Oke, jadi untuk menghitung cepat rambat kalian harus tahu apanya? Panjang gelombang, karena V tadi sama dengan lambda F atau per T, kan gitu toh? Oke, sekarang perhatikan, kalau dari A ke B waktunya 8 sekon, berarti kita mencari cepat rambat itu dalam 1 panjang gelombang. Paham? Mencari cepat rambat dalam 1 panjang gelombang, sehingga kita harus mencari 1 panjang gelombang. Jadi kalau banyaknya ada berapa itu? Ada berapa gelombang? Itu kan ada 2 gelombang. Berarti setengah lambda sama dengan 4 meter. Oke, paham ya? Ini maksudnya ini. Nah, diketahui setengahnya 4 meter. Maka lambdanya berapa? 8 meter kan gitu toh. Lambda itu berapa? Berarti kan lambda dari soal itu kan lambda itu kan 1 panjang gelombang. Berarti berapa 1 panjang gelombang? Kalau setengah gelombangnya 4 meter, berarti 1 A ke P atau P ke B itu sama dengan 8, kan tinggal ngalikan 2. Paham ya? Oke.
sehingga waktu yang ditempuh dari A ke B 8. Oke. Maka yang ditanya adalah menggunakan rumus lambda F atau lambda T juga bisa, boleh ya. Maka dengan menggunakan persamaan V sama dengan kalau di sini menggunakan lambda F, oke, enggak apa-apa. Maka F-nya itu adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Oh, yang tadi belum ada. Ini di kotak ya. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Kalau tadi jumlahnya ada 2, berarti itu N-nya 2 ya. N-nya sama dengan 2 dibagi dengan T. T itu adalah waktu tempuh. Ya, waktu tempuh dari A ke B tadi. Paham ya? Sehingga frekuensinya 1/4. Sehingga dengan menggunakan persamaan lambda F, maka V sama dengan lambda kali F. Tulis. Lambda kali F itu berarti lambdanya berapa? 8 ya. Panjangnya kan ya, panjangnya lambda itu loh. Paham ya? 1 lambda itu kan 8. Dari mana toh Bu? Nah, itu tadi kita udah hitung. Kalau setengah lambda aja 4 meter, berarti kan 1 lambda penuh 8 meter. Nah, ini kita tulis 8 di situ. Oke, frekuensinya sudah ada per 4, masukkan. Sehingga hasilnya adalah 2 meter per sekon. Itu adalah V-nya, cepat, lambat, gelombang. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita next ke bunyi. Nah, ini ada rangkuman materi bunyi ya, untuk bunyi saja. Tuh. Ya. Gelombang bunyi jadi merupakan gelombang longitudinal yang arah arah sama dengan arah getarnya. Ya. Arah rambatnya itu sama dengan arah getarnya. Sebentar, saya perbesar. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh benda, sebentar, ini gimana sih? Oke. Bergetar. Nah, syarat terdengarnya bunyi itu ada 3. Syarat terdengarnya bunyi itu ada 3 ya. Yang pertama, ya pasti ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium perantara. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau tidak ada perantara, maka kita tidak akan bisa mendengar gitu. Yang ketiga adalah indera pendengar, yaitu telinga kita. Oke. Kemudian kita langsung ke rumus ya, rumus cepat rambat bunyi. Itu menggunakan V sama dengan S per T. Menggunakan rumus jarak tempuh dibagi waktu ya. S per T itu jarak tempuh dibagi waktu. Ya. Jadi itu adalah rumus cepat rambat bunyi. Maka berdasarkan jenis frekuensinya, bunyi itu dibedakan menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ya, kalau infrasonik, infra itu apa? Di bawah 20 Hz. Yang dapat mendengar itu anjing sama jangkrik. Kalau audio, dia frekuensinya lebih tinggi lagi, antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu didengar oleh manusia. Kalau ultra, jadi ini lebih apa? Di atas lagi ya, lebih tinggi lagi frekuensinya. Jadi nggak dapat didengar manusia, tapi didengar oleh hewan tertentu. Contohnya kelelawar dan lumba. Oke. Itu sedikit penjelasan tentang bunyi ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di LKS-mu ya. Untuk penjelasan yang untuk gelombang yang lainnya seperti gelombang cahaya
Ya, gelombang cahaya kalian bisa baca di LKS. Nanti kalau kurang paham bisa tanyakan dengan saya. Jadi insya Allah nanti ada next video tentang gelombang cahaya, karena bunyi kita sudah bahas ya, bersama dengan sedikit tadi contoh soal tentang gelombang transversal ya. Next video kita akan bahas gelombang cahaya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, jangan patah semangat, tetap jaga kesehatan ya, jaga imunitas biar tetap diberi kemudahan dalam belajar dan memahami materi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.